Selamat pagi rekan-rekan teruna dikasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Yang pasti baik-baik aja. Rekan-rekan teruna kembali dalam pada base. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan untuk penyertaan di sepanjang hari ini. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami dan mengerti apa yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Ya rekan-rekan teruna, bacaan kita hari ini terambil dari Kolose 2 ayat yang ke-11 hingga yang ke-15 yang menyatakan, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, rekan-rekan teruna dikasih dalam Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari Kolose 2 ayat 11 hingga yang ke-15. Tuhan Yesus membayar hutang dosa kita. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, renungan firman Tuhan kita hari ini, pernahkah melihat polisi lalu lintas? Kalau kalian pernah diantar orang tua kalian, pasti kalian pernah lihat di pinggir jalan itu ada polisi lalu lintas, terkhususnya jalan raya yang banyak kontainer, banyak mobil, dan banyak motor pastinya. Nah, apa yang dilakukan polisi lalu lintas? Menjaga keamanan, ya, atau memperhatikan orang-orang yang berkendara itu taat aturan atau tidak. Ada yang pernah lihat juga polisi menilang kendaraan bermotor? Pernah lihat dong pastinya. Nah, pasti polisi itu memberikan surat tilang pada pengendara yang nggak tertib aturan. Dan juga biasanya itu peraturan yang dilanggar itu menggunakan ponsel dalam berkendara, atau tidak memakai helm, atau tidak menggunakan perlengkapan motor seperti spion, atau lampu kendaraannya mati. Banyak hal pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi. Seketika polisi itu memberikan surat tilang, biasanya itu ada sanksi dari si surat tilang itu. Nah, sanksinya pun beragam. Ada yang denda, ada yang penjara, bahkan juga bisa dibilang kurungan, ya, atau penjara ya rekan-rekan. Nah, jika pelanggaran rambu lalu lintas itu mendapat ganjaran atas pelanggaran yang dilakukan, bagaimana dengan kita, manusia? Ya, bagaimana dengan kita melanggar firman Allah, melanggar perintah Tuhan? Apakah hidup kita dalam dosa? Hidup kita dalam dosa? Tentu kita dapat menanggung hukumannya dan membayar denda atas dosa pelanggaran yang kita lakukan itu. Kalau kita melanggar perintah Allah, kita pasti berbuat dosa. Sobat teruna, Paulus kembali mengajarkan kita tentang keistimewaan menjadi pengikut Kristus. Kalian tahu keistimewaan kita menjadi pengikut Kristus? Tuhan tahu bahwa dosa akan mendatangkan hukuman. Kita pun juga tahu pelanggaran pasti mendatangkan hukuman. Dan Tuhan juga tahu bahwa tidak ada manusia yang dapat menebus, membayar denda akibat dosa yang dilakukan kepada Tuhan. Tuhan juga tahu dosa itu berat.
Sehingga apa yang terjadi? Karena kasih-Nya, Tuhan sendiri yang datang menyelamatkan dan menebus kita dari segala dosa yang telah kita perbuat. Surat yang harusnya diberikan kepada kita telah ditanggung oleh Yesus Kristus dan membatalkan surat hutang terhadap kita yang mengancam kita dengan syarat-syarat yang berat. Dengan menyalibkan surat itu pada kayu salib, Allah menghapuskan semua dakwaan terhadap kita. Sobat teruna yang dimeteraikan, kita telah dimeteraikan sebagai anak-anak Allah. Marilah mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kasih-Nya yang telah Dia berikan kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita di dunia. Jadi kita harus setia melakukan firman-Nya dan menolak melakukan dosa kejahatan. Amin. Rekan-rekan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan untuk penyertaan hari ini. Tuhan, kami sudah merenungkan dan membaca firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, agar kami mampu mengaplikasikan apa yang kami renungkan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, dengan tangan pengasihan-Mu kami dapat melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini dengan baik. Curahkan Roh Kudus-Mu atas kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Arahkan hati kami agar kami dapat melakukan aktivitas kami di hari lepas hari ini tidak melanggar dengan perintah-Mu. Terpujilah Kristus. Amin. Rekan-rekan teruna, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.